Ketika lelaki tua keriput itu mendengar pemimpin sekte, ia berkata dengan muram, "Menangkapnya hidup-hidup. Apakah saudara Fang bercanda? Anda harus tahu bahwa rekan Taozong telah bertarung dengannya sekali. Dia tidak hanya mampu melakukan gerakan kilat, tetapi juga teknik gerakan darah yang belum pernah terlihat sebelumnya. Kita tidak mampu menghalangnya. Dengan kemampuan yang begitu luas, bahkan kita pun tidak mampu menahannya. Rekan tahu, apakah Anda percaya ini mungkin? Jika permintaannya adalah untuk melenyapkan orang ini dan merebut harta sihir bambu petir emas miliknya, itu akan jauh lebih mungkin," ucap pria tua Zhu. "Karena sangat sulit untuk menangkapnya, maka melenyapkannya pun dapat diterima," ucap pemimpin sekte Wang yang mengejutkan lelaki tua itu. Karena pada dasarnya, pria berjubah hitam itu dengan cepat mengubah pendiriannya. Lelaki tua yang keriput itu bertukar pandangan dengan para pendekar sihir lainnya dan melakukan percakapan singkat dengan mereka melalui transmisi suara sebelum menyetujui hal tersebut. Setelah itu, mereka mulai membahas detail spesifik dari pertempuran yang akan datang. Sedangkan di tempat lain, Master Sanrit Wei Wuya dan beberapa orang lainnya sedang berdiskusi tentang perang di sebuah aula besar. Selain ketiga kultivator hebat dan Long Han, ada juga seorang wanita cantik berpakaian merah dan seorang lelaki tua botak bermata tajam. Sesaat kemudian, mata lelaki tua itu nampak menyipit, dan ia mengenakan cincin giok berkilauan yang diukur dengan aksara jimat yang samar. Selain itu, cincin itu juga tampak sangat langka. "Saudara Tao Fuzhou, perang ini akan bergantung pada kita semua. Kita akan menarik pasukan utama prajurit sihir ke sini. Sementara itu, kau dan anak buahmu akan menyelinap ke kota Tiantang dan mengambil semua yang ada di gudang sumber daya kota. Sekalipun Maulan mampu memanfaatkannya sebelum pertempuran, jika kita memperpanjang pertempuran ini, mereka akan runtuh tanpa dukungan dari batu spiritual atau material lainnya," ucap Master Sanrit sembari tersenyum pada lelaki tua di hadapannya. Selain itu, seolah-olah tidak ada hal buruk yang terjadi di antara mereka berdua di masa lalu. "Selama kau mampu menyeret para bijak ilahi Maulan ke perbatasan, tentu saja tidak ada masalah untuk menyusup ke kota Tiantang. Dan dengan formasi transportasi yang diberikan oleh rekan Tao Wei kepadaku, memasuki kota secara langsung akan terbukti lebih mudah. Namun, satu-satunya kekhawatiranku adalah mengapa Maulan meninggalkan sumber daya mereka di kota. Bukankah ini jebakan yang telah dipasang untuk kita?" ucap Fuzhou. Pria tua bermata tajam itu berbicara dengan suara yang mengingatkan pada bunyi batu yang berderak. Bahkan, suaranya cukup tidak nyaman untuk didengar. Sesaat kemudian, Iblis Hemu dengan tenang berkata, "Saudara Tao Fuzhou, tenanglah. Menurut mata-mata kami di antara suku Maulan, meskipun suku Maulan telah menduduki negara Feng Yuan dan Ye, mereka tidak memiliki sumber daya lain. Sebelum kami mengungsi ke negara-negara tersebut, kami telah menghancurkan semua tambang batu spiritual dan sumber material lainnya. Terlepas dari upaya besar manusia Maulan untuk memperbaikinya, mereka tidak akan dapat mencapai banyak hal dalam waktu sesingkat itu. Saat itu, mereka mengonsumsi cadangan batu spiritual gabungan yang dikumpulkan dari masing-masing suku mereka. Batu-batu spiritual itu semuanya didistribusikan dari gudang rahasia yang dijaga oleh pembatasan besar yang tangguh. Selain itu, ada beberapa orang bijak yang menjaganya sebagai tindakan pencegahan. Dengan langkah-langkah ini, akan ada cukup waktu untuk mengangkut material tersebut keluar dari gudang sebelum ditembus oleh serangan potensial. Dapat dikatakan bahwa sumber daya ini sangat aman," ucap Iblis Tua Hemu. Di sisi lain, Wei Wuya tersenyum dingin dan kemudian berkata, "Namun, mereka tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun kita berperang, kita mampu menempatkan mata-mata di barisan mereka seperti mereka lakukan di barisan kita. Salah satu orang bijak yang menjaga rumah persembunyian itu adalah salah satu dari kita. Dan ketika saatnya tiba, dia akan menonaktifkan formasi besar itu. Rekan Tao Fuzhou, selama Anda dan orang-orang Anda bertindak dengan bijaksana, kita akan dapat menangkap mereka dalam keadaan yang lengah," ucap Wei Wuya. "Kalian para Tao tampak begitu yakin. Tetapi, aku tidak bisa menahan diri untuk bertanya apa yang akan aku terima setelahnya," ucap Fuzhou. Sesaat kemudian,
Longhan menjawab sambil tersenyum. Setelah perang ini selesai, keempat negara adidaya kita akan setuju untuk memberikan sebagian wilayah di negara suku padamu. Kau boleh mendirikan sektemu sendiri di sana, dan kami tidak akan ikut campur sedikit pun. Mulai saat itu, kau akan dikenal sebagai pendiri sekte, ucap Longhan. Baiklah, karena kau tampak begitu percaya diri, aku dan teman-teman baikku akan mencoba. Karena sudah larut, aku akan kembali dulu untuk melakukan persiapan. Kemudian kita akan berangkat besok dan menyusup ke negara Su. Ucap Fuzhou tampak puas dengan kondisi ini, tetapi dia tidak berniat untuk berbicara lebih lanjut dengan mereka. Ia pun pamit dan segera menghilang dari pandangan. Sesaat kemudian, Iblis Hemu nampak mengerutkan kening dan perlahan berkata, orang aneh itu punya peluang bagus untuk berhasil. Dia juga akan membawa para orang aneh yang berkeliaran itu bersamanya. Masing-masing memiliki kemampuan yang luar biasa. Jika Maulan tidak mengharapkannya, seharusnya tidak ada alasan bagi mereka untuk gagal, ucap iblis tua Hemu. Namun mendengar kata-kata itu, ekspresi Longhan berubah dan berkata, saudara tahu Ye benar, selama kita mengikat para bijak ilahi Maulan, saudara tahu Fuzhou kemungkinan besar akan berhasil. Namun, aku tidak menyangka bahwa orang tua esentrik ini ingin mendirikan sekte di usianya. Apalagi mengumpulkan begitu banyak kultivator pengembara untuk membentuk faksi mereka sendiri. Ini sungguh mengejutkan, ucap Longhan. Sesaat kemudian, Master Sanrit dengan santai berkata, aku berpendapat sebaliknya. Fuzhou telah memasuki tahap Yuanying pertengahan setidaknya selama 300 tahun. Setelah gagal menembus ke tahap Yuanying akhir selama waktu ini, aku kira dia telah mengakui kegagalan. Dalam hal ini, tidak mengherankan jika dia telah berkomitmen pada hal lain. Mampu menjadi pendiri sebuah sekte akan memberinya banyak kemuliaan. Namun, dia telah membuat banyak musuh dari berbagai sekte besar dan mengambil kesempatan ini untuk membahas persyaratan dengan kita. Selain itu, kedatangannya merupakan bala bantuan yang benar-benar tak terduga, ucap Master Sanrit. Baiklah, sudah cukup. Meskipun kita memiliki esentrik seperti Fuzhou yang menangani beberapa tipu daya, kita tidak boleh lengah di awal pertempuran ini. Kita harus menang. Jika kita dikalahkan, kita tidak akan mampu menghentikan mereka, terlepas dari sumber daya apapun yang mereka miliki, ucap Master Sanrit berhenti sejenak sebelum kemudian melanjutkan. Saudara Wei, apakah aliansi 9 bangsa Anda akan mengalami masalah dalam pemblokiran formasi teknik roh agung mereka? Ini seharusnya menjadi taktik paling umum prajurit sihir untuk pertarungan jarak dekat, ucap Master Sanrit. Menanggapi itu, Wei Wuya dengan tenang berkata, selama bertahun-tahun kita melawan mereka, kita telah memperoleh pemahaman tentang formasi teknik spiritual yang tidak kalah dengan para master mereka sendiri. Seandainya bukan karena masalah teknik, aliansi 9 bangsa kita pasti sudah mampu menggunakan formasi teknik spiritual kita sendiri. Selain itu, tidak perlu bagi rekan Tau Sanrit untuk mengkhawatirkan masalah ini, ucap Wei Wuya. Mendengar itu, Master Sanrit merasa puas dengan jawabannya, lalu ia menatap pria berjubah hitam bertubuh besar itu. Ketika iblis tua Hemu atau orang tua yang biasa dipanggil Yi ini melihat ini, dia mulai berbicara. 6 sekte Dao iblis kita telah melakukan persiapan. Kita tidak hanya memiliki 3 binatang pelindung sekte dari sekte pengendali roh, sekte ikatan harmonis kita juga telah melakukan persiapan untuk membebaskan iblis yin yang ganda dari pembatasan mereka. Formasi 1000 jiwa dari sekte roh hantu juga siap untuk kita. Adapun sekte-sekte lainnya, mereka masing-masing juga telah melakukan berbagai persiapan mereka sendiri. Rekan Tau Sanrit, apakah aliansi Dao kebenaran Anda juga telah menyiapkan manuver mematikan? Ucap iblis tua Hemu. Aliansi Dao kebenaran kita sudah memulai. Setiap sekte telah membuka aula leluhur pendirinya, serta memperoleh banyak harta karun kuno yang sangat kuat. Mereka pasti tidak akan mengecewakan sesama Tau, ucap Master Sanrit yang nampak berbicara singkat, tetapi iblis tua Hemu mengangguk dengan ekspresi yang lebih rileks, seolah-olah sudah mengetahui keberadaan harta karun kuno tersebut. Di sisi lain, Longhan menunjukkan sedikit penyesalan. Aliansi Dao surgawi kita agak lalai dalam hal ini. Berbagai sekte kita telah melalui persiapan,
tetapi tidak banyak yang aku ketahui secara spesifik. Adapun sekte tangisan poni kita, mereka telah mengeluarkan beberapa jimat giok kuno dari penyimpanan. Kekuatan mereka akan sangat mengejutkan bagi Maulan. Tetapi mengingat semua waktu yang telah berlalu, kekuatan mereka telah melemah. Setelah pertempuran, mereka akan benar-benar kelelahan, ucap Longhan. Jimat giok kuno. Aku tidak menyangka sekte tangisan ponik memiliki harta karun seperti itu. Aku yakin sekte-sekte aliansi Do Surgawi lainnya juga tidak akan mengecewakan kita. Dengan begitu, satu-satunya kekhawatiran kita adalah orang-orang berjubah hitam dan pertempuran yang dipertaruhkan, ucap Master Sanrit yang nampak merenung sejenak sebelum dengan ragu bertanya. Saudara Yi, orang-orang berjubah hitam itu menggunakan teknik Dao Iblis. Bisakah kau mengenali teknik apa yang mereka gunakan? Ucap Master Sanrit. Menanggapi itu, Iblis Hemu mendengus tidak senang. Teknik mereka mungkin adalah Dao Iblis, tetapi ini pertama kalinya aku mendengar teknik jenis ini. Aku tidak bisa membuat penilaian yang akurat, tetapi tidak diragukan lagi bahwa teknik Dao Iblis mereka jauh lebih murni dan cerdik daripada 6 sekte Dao Iblis di selatan surgawi. Selain itu, teknik mereka tampak menyerupai teknik sekte roh hantu, ucap Iblis tua Hemu. Sekte roh hantu, gumam Master Sanrit nampak merenung sejenak sebelum melanjutkan dengan ekspresi serius. Kita tidak tahu berapa banyak pria berjubah hitam itu, tetapi selama pengepungan kota Tientang, 8 dari mereka muncul. Semuanya berada di tahap Yuanying. Jelas mereka adalah kultivator dari sekte yang sama. Adapun dari mana sekte jahat ini berasal, mungkinkah itu Kekaisaran Agung Jin, ucap Master Sanrit. Ketika yang lain mendengar Master Sanrit, mereka tampak tidak terkejut, karena sepertinya mereka juga sudah menduga hal yang sama. Pada saat itu, wanita berpakaian merah itu akhirnya berbicara. Suaranya dingin dan jelas. Lalu kenapa kalau mereka kultivator Kekaisaran Jin? Dari betapa tertutupnya mereka bertindak seolah takut terlihat, sudah pasti mereka hanyalah satu sekte iblis, atau bahkan mungkin hanya satu cabang dari satu sekte. Apa yang perlu ditakutkan? Kita hanya perlu memperlakukan mereka sebagai pendekar sihir dan berpura-pura tidak tahu apa-apa, ucap wanita berpakaian merah itu. Di sisi lain, Master Sanrit nampak setuju. Kemudian dia pun berkata, kata-kata Nona Feng masuk akal. Sekalipun cabang dari aliansi iblis Kekaisaran Jin sepenuhnya mendukung Maulan, kita juga tidak akan menyerahkan wilayah selatan surgawi kepada mereka, sekuat apapun mereka. Benar sekali, tetapi kita harus memperhitungkan bahwa bukan hanya kultivator iblis Kekaisaran Jin yang memiliki harta sihir unggul, tetapi mereka juga akan ikut campur dalam pertempuran yang dipertaruhkan besok melalui beberapa rencana tersembunyi. Itu akan merepotkan. Kekaisaran Jin memiliki teknik rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, banyak di antaranya mustahil untuk ditangkis, ucap Master Sanrit sebelum kemudian kembali berkata. Namun tidak masalah, aku sudah mempertimbangkan ini. Apakah kau ingat manik pemecah batasan sekte kebenaran agung kita? Ucap Master Sanrit. Mendengar itu, Longhan pun bertanya dengan heran. Manik pemecah batasan? Alat sihir sekali pakai yang dapat menghancurkan batasan. Bukankah itu hanya berguna melawan batasan tingkat rendah? Penghalang yang digunakan selama pertarungan taruhan yang bahkan mampu menahan serangan dari kultivator Yuanying, akankah mampu dihancurkan dengan alat sihir ini? Ucap Longhan. Sesaat kemudian, Master Sanrit kembali menjelaskan. Jika itu adalah manik pemecah batasan, tentu saja tidak akan berpengaruh pada batasan tingkat tinggi. Saudara Long mungkin tidak tahu ini, tetapi manik pemecah batasan yang telah tersebar hanyalah barang setengah jadi. Manik pemecah batasan sejati tidak hanya membutuhkan banyak bahan berharga, tetapi juga sulit untuk dimurnikan. Akibatnya, mereka memiliki khasiat yang besar dalam memecahkan batasan tingkat tinggi. Tentu saja, karena sekteku belum sering menggunakannya, kami belum memurnikan banyak dari mereka. Tetapi untuk para rekan tahu yang akan bertarung dalam pertempuran taruhan, sekteku telah berhasil mengumpulkan 10 manik pemecah batasan. Selama mereka memiliki ini, mereka akan dapat menembus penghalang dan melarikan diri, asalkan mereka tidak langsung ditangani. Dan dengan demikian, tidak perlu khawatir tentang masa depan, ucap Master Sanrit.
Di sisi lain, iblis Hemu nampak melirik Master Sanrit dan kemudian menambahkan, "Aku memang heran mengapa Master Sanrit begitu tenang menghadapi pertarungan yang dipertaruhkan besok. Ternyata dia punya trik jitu. Dengan manik-manik pemecah batasan ini, kita tidak perlu takut akan tipu daya musuh," ucap iblis tua Hemu sebelum kemudian kembali berkata, "Namun untuk berjaga-jaga, sekte iblis Dao Langit kita telah memurnikan pil obat untuk kesempatan ini. Pil pengambilan kematian. Pil ini akan merangsang esensi sejati seseorang, memulihkan sebagian besar kekuatan sihir mereka secara instan, dan sedikit meningkatkan kultivasi mereka. Namun, begitu efeknya berakhir, vitalitas mereka akan berkurang. Aku akan memberikan masing-masing satu pil kepada semua rekan Tao ini. Jika mereka mencapai saat kritis yang berbahaya, mereka dapat meminum pil tersebut dan menggunakannya dengan sangat efektif," ucap iblis tua Hemu. "Bagus sekali. Dengan 2 pilihan cadangan ini, aku merasa jauh lebih lega menangani pertempuran yang dipertaruhkan," ucap Longhan sembari tersenyum lalu mengganti topik pembicaraan. "Orang-orang ini mengkultivasikan teknik Dao Iblis. Lalu mengapa tidak meminta beberapa rekan Tao dari Dao Kebenaran untuk menghadapi mereka? Lagi pula, sekte Kebenaran Agung serta beberapa sekte lainnya memiliki banyak teknik khusus dalam menahan ilmu sihir iblis. Mereka seharusnya cukup cocok untuk menghadapi orang-orang berjubah hitam ini," ucap Longhan sembari melirik Master Sanrit dan menunggu jawabannya. Sesaat kemudian, Master Sanrit menjawab dengan terbuka, "Tentu saja, para kultivator Dao Iblis ini akan ditangani oleh aliansi Dao Kebenaran kita. Namun, kalian semua akan mengerahkan sebagian besar upaya untuk menangani para bijak Maulan," ucap Master Sanrit. "Ini wajar saja. Para pendekar sihir akan ditangani oleh 3 kekuatan super lainnya. Lebih tepatnya oleh," ucap orang-orang lainnya yang nampak cukup senang melihat Master Sanrit setuju untuk berurusan dengan para kultivator iblis dari Kekaisaran Jin. Mereka semua mulai mendiskusikan masalah ini secara menyeluruh hingga matahari terbenam sebelum merasa tenang. Setelah negosiasi berakhir, masing-masing pihak mulai melakukan persiapan mereka sendiri. Saat fajar menyingsing keesokan harinya, para kultivator yang berpatroli melihat cahaya terang dan mendengar getaran dahsyat dari perkemahan perang Maulan. Pasukan demi pasukan prajurit sihir dengan tenang terbang keluar dari perkemahan perang menggunakan alat sihir mereka menuju tengah langit. Pada saat itu, para kultivator yang berpatroli dengan tergesa-gesa mengirimkan pesan melalui jimat transmisi suara. Beberapa saat kemudian, kamp perang selatan surgawi mulai bergemuruh dengan dentingan lonceng yang panjang, serta kemudian mengirimkan banyak sekali berkas cahaya untuk memenuhi langit dari arah berlawanan. Untuk beberapa saat, cahaya berwarna-warni memenuhi langit sementara cincin jernih dan siulan panjang terus terdengar. Dan dengan majunya pasukan prajurit sihir dari pihak lain, tampak seolah-olah 2 gelombang besar akan bertabrakan di langit. Tetapi ketika mereka mencapai jarak sekitar 5 km, ketika mereka dapat saling melihat, kedua belah pihak tiba-tiba berhenti dan mulai mengamati satu sama lain dari kejauhan. Kedua pihak tidak mundur, bertekad untuk bertempur sampai pihak lain musnah. Di satu sisi, terdapat penduduk asli yang telah hidup di tanah ini sepanjang hidup mereka. Semangat mereka melambung tinggi, seolah tidak ingin membiarkan musuh menginvasi tanah air mereka. Namun, kedua belah pihak tidak bergerak meskipun niat melenyapkan yang mencekam memenuhi udara. Pada saat itu, Hanli berada di atas sebuah divisi yang terdiri dari lebih dari 1000 kultivator. Selain itu, dia juga nampak mengamati pasukan pendekar sihir dari kejauhan. Ada cahaya terang yang membentang sejauh mata memandang. Setiap cahaya merupakan konsentrasi dari beberapa ratus pendekar sihir, dan yang lebih mengejutkan, pancaran cahaya itu nampak membentang lebih dari 5 km. Jelas terlihat bahwa kedua belah pihak telah mengerahkan kekuatan utama mereka. Meskipun jumlahnya tidak dapat dihitung secara tepat, setidaknya ada 70.000 kultivator yang hadir. Selain itu, kultivator tingkat tinggi yang jarang terlihat kini menjadi pemandangan umum. Meskipun jumlah mereka sangat banyak, perbedaan antara setiap pasukan terlihat jelas. Sementara prajurit sihir Maulan semuanya berpakaian berbeda,
para kultivator tingkat rendah mereka semuanya memiliki alat sihir sederhana. Mereka menggunakan mangkuk dan manik-manik seukuran kepalan tangan, atau bahkan berbagai bendera berwarna. Sedangkan alat sihir jenis pedang nampak sangat langka jumlahnya. Adapun para kultivator selatan surgawi, kultivator tingkat rendah mereka memiliki beragam alat sihir, dengan alat sihir pedang sebagai mayoritas. Namun, setiap alat sihir ini berkilauan dengan cahaya, memiliki ki spiritual yang menakjubkan. Dan jelas bahwa alat sihir mereka lebih unggul daripada alat sihir Maulan. Meskipun para kultivator dari selatan surgawi memiliki perlengkapan yang lebih baik, para pendekar sihir memiliki disiplin yang lebih tinggi. Saat mereka terbang di udara, mereka terus mempertahankan formasi misterius. Mereka semua diam sambil mengamati musuh-musuh mereka dengan penuh permusuhan. Di sisi lain, para kultivator hampir tidak mampu mempertahankan formasi dan berada dalam kekacauan total. Jelas sekali, mereka tidak memiliki cukup pelatihan. Mereka tidak hanya terus-menerus berbisik satu sama lain, tetapi mereka juga sesekali memisahkan diri dari barisan mereka untuk melakukan hal lain. Sedangkan para kultivator tingkat tinggi yang bertanggung jawab tidak punya pilihan selain menegur pasukan mereka dan seolah membuat para komandan frustasi. Ketika Hanli melihat ini, dia mengerutkan kening. Ini bukanlah hal yang mengejutkan. Hanya dalam beberapa bulan, bagaimana mungkin melatih begitu banyak kultivator yang sulit diatur dengan benar? Sebagai perbandingan, suku Molan sering berperang dengan suku Sauring. Akibatnya, seringkali mereka disusun dalam formasi militer, dan secara tidak langsung mereka terus-menerus dilatih. Masalah ini sudah jelas bagi para kultivator tingkat atas, tetapi mereka tidak bisa berbuat banyak. Untungnya bagi mereka, ini bukanlah faktor yang sangat penting untuk meraih kemenangan, karena pada dasarnya itu tidak seperti pada pasukan manusia biasa. Karena itu, mereka mengabaikan masalah-masalah ini. Saat Hanli memikirkan hal ini, dia mengamati pasukan Maulan. Yang paling mencolok dari mereka bukanlah para pendekar sihir, melainkan selusin binatang buas raksasa yang berbaring di antara barisan mereka. Mereka tampak hampir seperti gunung-gunung kecil di antara mereka. Selain itu, banyak kultivator aliansi 9 negara telah menyaksikan sendiri keganasan binatang buas raksasa ini, dan oleh karena itu, mereka memandang mereka dengan sedikit rasa takut. Saat ini, Hanli nampak mengangkat kepalanya ke atas untuk melihat langit cerah yang benar-benar bebas dari awan hitam. Kemudian, dia menatap para kultivator yang tersusun kacau dan menggelengkan kepalanya sambil mendesah. Dia segera menoleh dan melirik dua benda di telapak tangannya. Sebuah manik hitam seukuran ibu jari, dan sebuah pil obat seukuran almond dengan aroma yang tajam dan berwarna-warni. Kedua barang ini dikirim kepadanya oleh Master Sanrit sehari sebelumnya. Selain itu, Hanli juga diberi penjelasan tentang barang-barang tersebut dan dikatakan bahwa setiap kultivator yang berpartisipasi dalam pertarungan taruhan diberikan barang-barang itu. Namun di sisi lain, dia menerimanya dengan terkejut, karena tampaknya untuk memenangkan perang ini, ketiga kultivator hebat itu tidak pelit biaya serta mengeluarkan harta karun yang mereka sembunyikan. Namun, ketiga kultivator hebat ini bukanlah satu-satunya yang mengeluarkan cadangan kekuatan mereka. Oleh karena itu, Hanli tak kuasa menahan diri untuk melirik kelompok kultivator di bawahnya. Jumlah mereka sekitar 1.000 orang, terdiri dari 16 kultivator yang mengenakan pakaian merah dan juga hijau. Selain itu, mereka juga nampak membawa 2 peti mati besar bersama-sama, satu hitam dan satu putih berdampingan. Selain itu, puluhan jimat berbagai warna juga menutupi peti mati tersebut. Hanli pun dengan mudah mengenali para kultivator ini. Mereka adalah murid dari Sekte Ikatan Harmonis dan merupakan Sekte Dao Iblis teratas. Hal ini telah membangkitkan minat Hanli yang besar pada peti mati ini. Namun sayangnya, batasan yang sangat kuat pada peti mati tersebut menghalangi indera spiritualnya untuk melihat lebih dalam ke dalamnya. Selain 2 peti mati itu, ada juga beberapa benda menarik lainnya di antara para kultivator. Ada sebuah sekte Dao kebenaran yang membawa platform tembaga setinggi 20 meter dengan gong besar selebar 3 meter di atasnya.
Permukaan Kong itu bersinar dengan cahaya keemasan yang berkilauan dan sesekali memperlihatkan karakter jimat putih yang melayang di atasnya. Selain itu, ada seorang pria bertubuh besar tanpa baju yang duduk bersila di sisinya dengan mata tertutup. Di antara kelompok kultivator yang berada agak jauh, terdapat banyak patung hitam yang tingginya hampir 10 meter dan ditarik oleh beberapa kereta terbang. Patung-patung itu tampak seperti binatang buas di zaman kuno dan diukir dengan detail yang hidup dan realistis. Selain itu, tidak diketahui untuk apa patung-patung itu digunakan. Dan atas dasar pengamatan itu, ia mengerti bahwa setiap kultivator tampaknya memiliki benda aneh di dalamnya. Ketika Hanli melihat ini, dia merasa lebih tenang. Berbagai sekte tahu bahwa pertempuran ini sangat penting dan mereka mengeluarkan harta perlindungan sekte mereka masing-masing. Dan oleh sebab itu, peluang kemenangan akan jauh lebih besar. Dan selain harta-harta ini, ada juga banyak barang hebat lain yang tersembunyi di dalam kantung penyimpanan mereka. Adapun pasukan prajurit sihir, mereka tidak memiliki sesuatu yang mencolok selain binatang-binatang raksasa. Namun, Hanli masih merasa gelisah. Para prajurit sihir pasti memiliki rencana tersembunyi, dan pasti itu sangat mematikan karena mereka bersembunyi. Oleh karena itu, ia pun mengerti sungguh sulit untuk mengatakan siapa yang akan memenangkan pertempuran. Pada saat itu, aliran tak berujung dari para kultivator dan pasukan pendekar sihir akhirnya berkumpul bersama. Kemudian, kecuali beberapa orang terpilih, kedua pasukan itu jatuh ke tanah, dan keheningan menyelimuti udara. Kegemparan terjadi di antara pasukan pendekar sihir ketika 3 orang terbang keluar dari barisan mereka. Dan itu adalah ketika bijak Ilahi Maulan, seorang lelaki tua keriput, seorang lelaki yang sangat pendek, dan seorang lelaki terpelajar. Tak lama kemudian, 3 garis cahaya juga muncul dari sisi berlawanan, memperlihatkan Master Sanrit, Wei Wuya, dan Iblis Tua Hemu. Selain itu, mereka masing-masing berhenti puluhan kilometer terpisah. Di sisi lain, pria yang tampak terpelajar bernama Zong melirik para kultivator dan berkata dengan dingin, "Masih ada waktu bagi kalian untuk mencapai kesepakatan. Asalkan Selatan Surgawi menyerahkan setengah dari tanah mereka kepada suku Maulan kami akan menghentikan permusuhan dan menjadi teman. Namun jika tidak, dunia kultivasi Selatan Surgawi kalian pasti akan mengalami kerugian besar, terlepas apapun hasilnya," ucap Sake Zong. Mendengar itu, Wei Wuya mengangkat dagunya dan kemudian berkata, "Sungguh lelucon. Kita mungkin menderita kerugian besar dalam kekuatan, tetapi jika kalian kalah dalam perang ini, kalian akan menghadapi pemusnahan. Para pendekar sihir, seharusnya aku yang memperingatkan kalian," ucap Wei Wuya.